Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus, kelas Biologi A 2017. Di sini saya akan membuat video mengenai sampling method, di mana ini adalah mata kuliah ekologi serangga. Dan mohon maaf sebelumnya Bu, karena di sini saya tidak laptop saya tidak bisa mengakses screen record video, dan juga saya tidak ada teman di sini untuk video. Tapi hasil kerja ini adalah hasil kerja saya yang saya ikuti dari video pembelajarannya Ibu. Oke, kita mulai dari materinya. Di sini materi atau data yang sudah saya dapatkan dari tugas mengenai spesies serangga. Di sini kita menggunakan metode bisa dianggap sebagai metode sampling ya, metode systematic sampling ya. Jadi ada 3 stasiun, 3 trap, 3 tempat, 3 posisi dan dipasang secara berurutan. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Ini ada 3 trap atau 3 stasiun. Sedangkan untuk spesies yang ada di lingkungan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 spesies yang didapatkan di lingkungan itu. Nah, untuk stasiun pertama untuk jangkrik ya, serangga pertama yang lewat di sekitaran itu tidak ada yang masuk. Begitu juga di stasiun 2, stasiun 3. Sedangkan semut hitam bisa dilihat datanya ada 20, stasiun 3 ada 33, ada 12 individu. Lalu kemudian semut merah stasiun 3 yang terisi 15 individu. Undur-undur stasiun 1 8, 2, 3. Untuk stasiun 3 tidak ada. Untuk kecoa stasiun 1 ada 2, stasiun 2 tidak ada, dan stasiun 3 juga tidak ada. Kumbang stasiun 1 ada 4, stasiun 2 ada 7, dan stasiun 3 ada 2. Untuk rayap ada 22 individu di stasiun 1, 19 di stasiun 2, 4 stasiun 3. Untuk orang-orang stasiun 1 sampai 3 tidak ada yang terjebak gitu. Nah, untuk jumlahnya sesuai dengan mati laptop. Untuk jumlahnya sesuai dengan metode yang diberikan di grup ya, di video. Jadi di sini saya menjumlah jangkrik 0 jumlah di sini. Jadi di sini tetap 0 karena memang tidak ada yang masuk. Sedangkan untuk semut hitam jumlahnya ada 65 individu. Ini kita lakukan dengan menggunakan sama dengan sum itu. Lalu kemudian dibeli dolar di bagian jumlah individunya. Lalu kemudian tinggal diseret ke bawah, semua hasilnya seperti itu. Sesuai dengan arahan di video pembelajarannya Ibu. Lalu kemudian untuk PI yang mau kita hitung di sini adalah indeks keanekaragaman atau H+-nya, lalu indeks kemerataan E, indeks dominansi C, kekayaan spesies atau DMN. Nah, yang pertama untuk mengetahui indeks keanekaragaman keanekaragamannya ini saya menghitung PI LNPI dan PI kali LNPI. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini sesuai dengan proses pembelajaran di dalam videonya Ibu. Kami lakukan seperti itu. Saya lakukan seperti itu, seperti ini. Menghasilkan 1,41. Nah, 1,41 seperti ini. Lalu kemudian untuk indeks kemerataan populasinya ini nggak bagus ini. Nah, untuk indeks kemerataan ini saya ambil dari dari si hasil ya, si total atau si indeks
indeks keanekaragaman dibahagi dengan ln spesies. Jadi di spesies ini kan ada 8 spesies. Lalu kita ubah ke ln. Jadi kita di ln kan ke ini spesies, hasilnya adalah 2,079442. Nah, untuk mencari indeks kemerataan, saya membahagi sesuai dengan rumusnya 1,41 ini dibahagi dengan 2,07, hasilnya adalah 0,67914. Ya, ini hasilnya indeks kemerataan. Jadi hasil bahagi dari si indeks keanekaragaman dibagi dengan ln spesies. Nah, untuk indeks dominansi ini didapatkan dari PI kuadrat. Jadi sigma PI kuadrat. Jadi ini, Bu. Mana nih? Bentar ya. Si Tuhan. Nah, ini sigma PI kuadrat ya. Jadi saya PI di sini dikali PI 0,43 dikali 0,430464. Jadi hasilnya 0,185. Tinggal ditarik lagi ke bawah. Hasilnya jumlahnya 0,29. Jadi inilah hasil indeksnya. Jadi sigma PI kuadrat. Seperti itu. Oke. Lalu kemudian yang terakhir adalah kekayaan spesies. Untuk kekayaan spesies ini nah, untuk kekayaan spesies jumlah spesies ya, jumlah spesies ada 8 dibahagi akar total individu. Jadi misalnya 8 spesies ini saya bahagi dengan akarnya 151 karena jumlah individu ada 151. Nah, hasilnya adalah 12,28. Ini akar 151 ya, akar individu. Akar jumlah individu 12,28821. Ini hasilnya. Nah, saya bagi dengan 8. 8 itu dapat dari mana? Dari spesies. Jumlah spesiesnya dibahagi dengan akar total individu. Jadi 8 dibagi 12,28821, hasilnya adalah 0,651031 gitu. Nah, jadi ini adalah hasil akhir yang saya dapatkan, Bu. Untuk penjelasannya, pertama untuk indeks keanekaragaman, ya, indeks keanekaragaman dia menghasilkan 1,41. Artinya 1,41 berarti dia keanekaragamannya sedang. Jadi normal Ki, dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Untuk indeks kemerataan dia 0,67, berarti dia masuk dalam intervensi kemerataan populasi tinggi, yang dimana kemerataannya ini dia tidak mendominasi, sehingga indeks dominansi yang saya dapatkan itu dominansinya rendah. Jadi sesuai dengan penjelasan bahwa ketika dominansinya rendah, otomatis indeks kemerataannya itu dia tidak merata, jadi tidak ada yang mendominasi. Untuk kekayaan spesies yang didapatkan adalah 0,65, artinya kekayaan ini sangat rendah. Karena yang paling tinggi itu adalah di atas kategori tinggi itu 5,an gitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.